Salam aktual, salam pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Daniel Nafis dalam Aktual Energi. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu Bapak Satya Yuda. Beliau adalah salah satu anggota DPR RI dari Komisi 7 dari fraksi Golkar. Selamat datang, Mas. Selamat datang. Selamat datang di gedungnya Aktual. Selamat gubuknya kawan-kawan di Aktual. Ya, terima kasih hadir bisa bersama-sama. Mas, pemirsa sekalian, hari ini kita banyak di media perbincangan tentang persoalan migas, kemudian juga pertambangan, dan semua itu kanalisasinya ke arahnya ke energi. Nah, bagaimana kita melihat pada situasi global hari ini, energi itu menjadi salah satu isu yang utama. Selain energi, food, and telecommunication. Nah, satu sisi Indonesia yang begitu banyak resource hari ini, Mas Satya. Bagaimana Mas Satya melihat dari sisi legislatif tentang peta energi Indonesia hari ini? Kita mesti melihat dari sisi anggaran, ya. Saya pengen menyentuh dari sisi itu. Kalau kita lihat dari APBN kita, itu sebetulnya 70% itu pendapatan negara dari pajak. Oke. Ya. Baru yang 30% itu pendapatan yang bukan pajak. Termasuk di dalamnya adalah masalah energi, baik itu migas ataupun juga mineral batubara dan yang lainnya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari porsi yang 30% dalam konteks pendapatan negara, tentunya merupakan porsi yang harusnya bisa ditingkatkan. Di samping kalau kita berbicara pajak, bahwa tax ratio kita itu cuma 12,4%. Maksudnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah, paling rendah di bawah negara berkembang lainnya di dunia. Jadi bisa dibayangkan, tetapi sudah mendanai 70% dari APBN kita. Jadi mungkin orang takut, Mas Satya, karena banyak gayus dan lainnya. Itu yang menjadi PR, makanya kita selalu minta tax ratio kita ditingkatkan secara simultan, ya. Jadi kalau kita berbicara tax ratio, katakan bisa sampai tax ratio itu juga 17%. Masuk nanti di dunia migas maupun pertambangan juga ada pajak itu. Oh iya. Itu juga sumbangsi 70% itu ya. 70% itu. Nah, kalau tax ratio ini kita tingkatkan, ya, itu sebetulnya kasarnya industri migas dan lain sebagainya itu bisa tersisihkan sedikit. Atau industri energi, ya, tersisihkan dalam arti kata pendapatan negara. Nah, tetapi kita kan tidak pengen demikian. Kita pengen memaksimalkan supaya anggaran kita betul-betul anggaran yang positif, bukan anggaran defisit, bukan defisit anggaran. Nah, defisit nanti akhirnya utang lagi. Nah, akhirnya kan utang. Makanya saya menyarankan tax ratio kita tingkatkan, memaksimalkan pendapatan yang non pajak tersebut, ya. Pendapatan yang non pajak yang terdiri daripada pertambangan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pengen meneliti daripada perkembangan industri energi, ya, itu kan luar biasa, ya. Batubara luar biasa banyaknya dan diekspor, ya, sehingga pendapatan domestik di dalam rangka menggerakkan perekonomian menjadi kurang. Itu yang akhirnya muncul perlu ada DMO, ya, perlu mendahulukan kebutuhan domestik dulu. Nah, ini merambah juga di sektor minyak dan gas bumi. Ya, di minyak dan gas bumi kalau kita melihat dari sisi tata kelola, banyak sekali gas-gas kita yang sudah contracted, ya, dan itu diekspor. Ya, di mana harga gas ini sebetulnya kalau kita hitung daripada setara liter BBM gitu, itu sangat rendah. Berapa sekarang? Mungkin kalau sekarang BBM-nya itu keekonomian sekitar 9.000, ya gas itu paling 3.000-an. 3.000 rupiah per liter, setara liter. Jadi kita bisa membayangkan bahwa gas yang murah tadi, ya malah kita ekspor. Sementara kita pada saat yang bersamaan mengimpor BBM dalam bentuk jadi. Makanya muncul isu konvergensi. Makanya muncul adanya defisit anggaran dalam sektor migas, gitu loh. Karena apa? Karena kebutuhan kita, ya, luar biasa besarnya. Cara penutupannya adalah dengan mengimpor barang yang mahal. Sementara yang murah tadi kita ekspor. Nah, harusnya kan dibalik. Kita tidak mengimpor BBM, ataupun kalaupun mengimpor tidak dalam bentuk BBM jadi, tapi dalam bentuk crude oil. Tapi kan persoalannya kalau kita ngomong oil and gas, satu sisi gas itu sendiri kan energi yang ya dalam hitungan 20 tahun terakhir yang masih baru, dan khususnya Indonesia masih belum terlalu tune in terhadap itu kan. Ya, nanti saya akan ke sana. Jadi kalau kita melihat minyak
depleted ya. Jadi dari sisi cadangan kan mengalami penurunan. Betul. Gas kita alhamdulillah meningkat. Ya. Reserve replacement ratio kita sekitar 117%. Tetapi overall daripada reserve replacement ratio baik gas ataupun juga minyak itu 41%. Okay. SK Migas bilang 61%. Tetapi Departemen ESDM melalui Direktorat Jenderal Badan Litbang Geologi ya, itu mengatakan 41%. Ini harus merupakan kajian yang nanti harusnya kita. Selisihnya kok banyak sekali? Selisihnya banyak. 41 kok. Sama 61. Nah, ini justru menjadi pertanyaan. Makanya di Komisi 7 kita mengatakan pada pemerintah, bagaimana kita bisa bangga terhadap cadangan minyak dan gas bumi kalau cadangan yang menggantikan cadangan yang diproduksi itu cuma 41%. Jadi kan tidak sustainable. Betul. Padahal kita menginginkan itu lebih sustainable. Jadi dalam arti kata pengennya di atas 100%. Itu udah permasalahan tersendiri itu di sektor minyak dan gas bumi. Jadi inilah menurut saya harus diteliti dengan baik. Di dalam tata kelola minyak dan gas bumi tadi sudah ada gas yang diekspor kebanyakan, kita impor BBM pun yang diimpor dalam bentuk jadi, tidak dalam bentuk crude, karena infrastruktur dalam hal ini seperti refinery juga ternyata belum siap. Gitu. Smelter juga, atau lagi di dunia tambang kalau di dunia tambang smelter. Nah, ini kan menjadi PR-PR ke depan. Betul. Nah, inilah yang menurut saya supaya fokus gitu. Pemerintah harus sudah mulai memikirkan bagaimana menambah cadangan di sektor minyak dan gas bumi. Nah, begitu menambah cadangan, pertanyaannya adalah apakah kita mampu dengan APBN tadi yang saya sampaikan tadi? APBN kita 1.600 triliun, tetapi defisit anggaran dengan 2,1%. Berarti kan 1.600 triliun sudah termasuk utang di dalamnya, ya kan? Untuk menambah kekurangan. Lantas tax ratio kita rendah. Begitu kita berbicara untuk apa sih uang yang kita miliki 1.600, itu hampir 70% lebih untuk rutin spending untuk bayar karyawan. Ya, rutinitas. Ya, rutinitas. Nah, 30% itu baru nanti kita masukkan di dalam untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Infrastruktur cuma 13%. Jadi di situ banyak sekali untuk capital. Capital spending itu bisa dalam bentuk bangun rumah, bangun gedung, bangun infrastruktur untuk kantor, ya, dan lagi infrastruktur seperti itu ternyata tidak mengenerate pertumbuhan ekonomi juga. Nah, jadi kan ini sudah permasalahan. Ini saya pikir kalau ini akan menjadi tumbal luar biasa ya persoalannya ya. Ini perlu masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan Mas Satya. Nanti kita akan break dulu pemirsa. Perbincangan kita cukup menarik pada sesi hari ini tentang bagaimana migas dan berhubungan sekali dengan national budget kita atau APBN kita, di mana tax dan tax ratio kita ternyata luar biasa problematikanya, dan juga di sektor migas maupun pertambangan. Pemirsa, stay tune di Aktual Energi setelah pesan-pesan. Pemirsa Aktual TV kembali lagi bersama saya dan Pak Satya, tamu kita hari ini membahas tentang peta energi nasional kita. Jadi di sesi awal kita sudah bicara bahwa awal pertama kita membahas tentang bagaimana national budget kita APBN ternyata sangat berpengaruh juga tentang dinamika migas kita ya Mas ya. Karena nanti di situ ada muncul konsekuensi pembelanjaan investasi dan sebagainya tentunya. Nah, tadi yang menarik Mas, kalau kita masuk kepada problematika. Problematika migas kita hari ini, apa yang menurut Mas Satya dari sisi legislatif, teman-teman di Komisi 7 melihat yang utama ini apa Mas penyebabnya Mas? Sebetulnya yang paling utama menyangkut masalah anggaran. Anggaran pertama kita. Anggaran. Kalau kita
ingin menerjemahkan bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa sumber daya alam kita harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Ya, lantas itu bisa dimaknai bahwa negara menguasai, ya, dikuasai oleh negara. Bagaimana penerjemahan daripada dikuasai tadi? Ya kan? Kalau kita merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi, mereka menyebutkan menguasai itu ada 5 hal, ya, mulai daripada pengurusan, ya, mulai daripada pengawasan, mulai daripada kepemilikan, ya, dan bagaimana berpartisipasi. Nah, kita melihat bahwa di dalam konteks berpartisipasi yang dimaksud dengan kuasai negara itu adalah melalui kepemilikan saham melalui BUMN. Itu anunya penerjemahannya. Nah, ini kita mesti hati-hati karena penerjemahan yang ada di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengacu kemampuan finansial kita, gitu, bahwa di dalam investasi di bidang minyak dan gas bumi ini, karena itu waktu itu Mahkamah Konstitusi dalam konteks untuk melikuidasi BP Migas saat itu, sehingga konteksnya adalah lebih kepada konteks minyak dan gas bumi, sehingga menginginkan bahwa negara itu menguasai betul. Nah, itu akan bisa terjadi apabila keuangan kita, kekuatan daripada APBN kita menunjang. Penyertaannya bisa juga dalam bentuk cadangan. Nah, itu cadangan kita ya harus dinilai di value itu sebagai penyertaan modal kita. Bisa juga demikian. Tetapi kelihatan bahwa kemampuan negara untuk menguasai dalam arti kata secara finansial 100% itu masih belum bisa, ya, kita wujudkan, ya. Kalau melihat dari kerangka APBN kita, seperti tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa semua pendapatan sektor minyak dan gas bumi itu masuk di dalam bendahara umum negara. Dari hasil minyak dan gas bumi itu sendiri yang kembali kepada sektor, dalam hal ini adalah di Kementerian SDM, itu namanya plowback. Plowback itu uang yang dikembalikan dari hasil yang sebetulnya dia hasilkan. Kan ini semua dihasilkan oleh kementeriannya adalah SDM. Masuk ke bendahara umum negara, balik ke tempatnya dia cuma 2,3%. Kecil sekali kan, 2,3%. Harusnya kan balik ke sini kan cukup gede. Katakan 40% misalkan. 40% ini akhirnya digunakan oleh pemerintah untuk melakukan investasi di sektor minyak dan gas bumi ini. Tapi kalau saya lihat ya susah ini posisinya, Mas. Kalau pemerintah maupun BUMN hari ini untuk berinvestasi di industri migas kan berat nih. Berat. Justru itu makanya kita kan membuka ruang kepada kontraktor asing untuk masuk ke sini kan begitu. Ya, kita mesti hati-hati karena jangan sampai tanpa mengetahui latar belakang yang sedemikian kompleksnya, kalau kita langsung masuk ke dalam bagaimana kita mengentertain investasi asing, dipikir kita pro asing nanti. Padahal tidak. Sebenarnya isunya sekarang ini menarik, Mas. Antara isu teman-teman yang ngomong bahwa nasionalisasi aset sama national interest itu kayak gimana? Ya, justru itu. Jadi menurut saya kan harus betul-betul, karena kita kan ingin memecahkan masalah. Jadi bukan kita membutakan masalah yang sebetulnya harus diketahui secara publik. Nah, ini pilihan saja sebetulnya. Kalau pemerintah mengatakan bahwa akan menggunakan uangnya ya akibat daripada pendapatan di sektor minyak dan gas bumi kembali diinvestasikan, silakan, itu menjadi pilihan. Ternyata tidak kan sekarang? Tidak. Tetapi apa konsekuensinya? Pendapatan negara kan berkurang karena sebagian akan masuk di situ. Nah, caranya bagaimana? Ya pajak harus digenjot. Yang tadi saya bilang bahwa tax ratio 12,4 harus bisa kita jadikan 15, sekian atau kita jadikan 17, itu rendah sekali di dunia. Bahkan di negara Afrika aja tax ratio tapi mohon maaf, tapi tax ratio kita ini sudah banyak membebani orang, Mas. Yang katanya paling rendah ya, yang katanya sudah cukup rendah ya. Tapi itu sudah bikin ini. Sebetulnya karena problem pajak juga menurut saya pajak itu kan transparansi ya. Kesadaran daripada pembayar pajak. Di Indonesia kan masih banyak orang yang tidak menceritakan secara jujur pajaknya. Ya kan? Ini kan sebetulnya faktor. Bahkan kemarin muncul SPT. Ini kan menjadi problem kita kan. Jadi tauladannya malah enggak, Mas. Saya ingin kembali ke situ. Kalau kita menghadapi fakta-fakta semacam ini, sekarang pertanyaannya apa? Yang tinggal di pemerintah. Yang tinggal adalah bahwa kita harus punya regulasi yang bagus, karena kita masih membutuhkan adanya investasi, baik itu dari nasional, nasional, jadi bukan investasi asing,
Ataupun kalau perlu investasi asing, kalau memang dirasa ya investasi itu diperlukan. Nasional terbuka. Jadi kalau misalkan ada pengusaha yang mau berambil risiko ya untuk melakukan eksplorasi, misalkan memperkaya supaya reserve replacement ratio kita itu tambah, silahkan saja terbuka. Tapi kalau misalkan tidak, apa yang mesti kita lakukan? Kita lakukan adalah bagaimana memposisikan negara Indonesia ini untuk supaya kita digemari oleh investor nasional ataupun juga asing agar mereka mau berinvestasi. Digemari ya. Kata kuncinya digemari ya. Bukan sampai kemudian kita kalau bahasanya teman-teman yang agak radikal ini menjadi komprador. Tidak ya, tidak sampai ke sana ya. Karena apa? Kenapa kalau ini saya pakai kalimat ini? Karena apa? Mereka punya banyak pilihan. Kalau saya perusahaan besar, ya, saya akan melihat negara satu dengan yang lain, kan kita lihat pemanisnya aja. Ya kan? Misalkan saya investasi di sekarang ini yang cadangannya cukup gede itu kan Western Africa. Di Afrika Barat. Ya, cukup besar. Oil. Ya. Lantas Rusia cukup besar, jadi sleeping giant, tapi kan kompleks di sana permasalahan birokrasi dan lain sebagainya. Nah, orang semua lari ke Afrika Barat. Ya, Afrika Barat kita lihat, kalau saya punya duit kan kita lihat. Saya menginvestasikan di Afrika Barat dengan mungkin peraturannya tidak bulat, misalkan semua bisa saya lakukan di offshore, di laut. Saya tidak perlu membangun kantor di Afrika, saya bisa operate dari luar negeri misalkan. Ya, dapat juga duit dia di sana. Nah, begitu sekarang trennya di Afrika Barat ya, begitu kita melihat Indonesia, jadi lihat dong apa pemanisnya nih dari Indonesia kalau saya mau ke situ. Kan begitu posisi kita di mata dunia dalam konteks cadangan minyak dan gas bumi. Ini kan bukan lagi seperti zaman dulu. Kita dikompetisikan gitu oleh para pemegang kendali uang tadi kepada negara-negara lain juga. Malaysia dia punya pemanis juga. Australia dia punya pemanis juga. Bagaimana sekarang kita mengemas ini? Ini menarik ini. Berarti selama ini memang pemirsa sekalian bahwasanya banyak sekali dianggap bahwasanya Indonesia dengan segala kekayaannya itu malah seolah-olah kita yang mempersilahkan para investor asing. Padahal kita tidak tahu ya, teman-teman, banyak mungkin publik tidak tahu bahwa sekarang bermunculan kayak misalnya Afrika Barat. Semua tempat-tempat yang mempunyai lokasi minyak besar juga berlomba-lomba untuk mengundang multinasional corporate itu ya, khususnya industri migas ya. Oke Mas, nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara ini. Tetap stay tune di Aktual TV. Pemirsa Aktual TV, kita akan bahas lagi tentang perbincangan kita tentang aktual energi hari ini. Pak Satya, menyambung yang pembicaraan kita tadi, tentunya amanah konstitusi meminta agar bahwa seluruh kekayaan itu adalah dioptimasi untuk kekuatan rakyat. Tapi kita juga harus mengaca bahwa hari ini governance pemerintah juga belum mampu dan optimal membiayai industri migas sendiri. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Satya, ada dua hal minimal. Kita harus membangkitkan BUMN dan juga industri migas nasional, baik itu swasta, anak negeri, memberikan kesempatan itu. Kemudian yang kedua juga memberikan ruang friendly lah, sangat welcome terhadap investor-investor asing, tapi tentunya dengan menggunakan regulasi yang kita miliki, sehingga mereka juga tidak semena-mena dan tidak seenaknya sendiri. Pada sesi ini saya minta Mas Satya, bagaimana posisi regulasi hari ini kita? Bagaimana kemarin BP Migas sebagai manajerial, kalau saya lihat dari para K3S, kemudian berubah menjadi SKK hari ini. Satu sisi Migas kita lihat 60% menyumbang kepada
APBN atau kepada, tapi nggak sampai ya? Dengan 25-an lah. Masa sampai 25? Oh iya, kecil. SKK migas? Iya, kecil. Makanya saya bilang berarti kalau gitu industri pertambangan lebih kecil lagi dong? Iya. Pertambangan cuma 5%, total untuk bidang energi ya, baik tambang dan migas cuma 30%. Untuk bantuannya kepada penerima negara. Migas 25, pertambangan 5%. Padahal rusaknya lebih banyak tambang dong. Tambang, iya. Makanya itu gimana regulasinya kayak bisa begini nih? Makanya tadi saya gambarkan bahwa yang terbesar sekarang itu pendapatan kita dari pajak. Yang mendanai kita itu terbesar pajak. Justru dari sektor yang selama ini kita bayangkan tinggi itu cuma 30% kontribusinya. Nah, makanya saya mengajak kita maksimalkan. 30 itu harusnya kita tambah. Bisa dibayangkan kan kalau 30% kita tambah bisa jadi 40%. Ya, lantas pajaknya juga yang tadi 70, kita tingkatkan lagi sehingga kan bisa 100% lebih. Dalam arti kata berarti apa? Negara tidak defisit kan? Jadi kesadaran membayar pajaknya tinggi, kita optimalkan. Nah, kemarin aja kita sudah defisit kecil, sudah Uni Eropa marahin Menteri Keuangan kita, Mas. Ya, justru itu, Mas. Karena nggak dapat nyerap utang katanya. Ya. Nah, itu kan menjadi isu tersendiri ya. Karena hutang itu juga tidak semata-mata jelek. Gitu di dalam di dalam kita bernegara, di dalam kita memanage 2,1% itu termasuk konservatif. Kita bisa sampai 3% lebih sebetulnya, tetapi undang-undang kita mensyaratkan tidak boleh lebih daripada 3%. Yang penting adalah bahwa utang itu dipakai untuk membangun infrastruktur yang mengenerate pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau sekarang itu kan utangnya digunakan untuk bayar subsidi. Nah, itu yang celaka gitu. Itu yang sebetulnya tidak boleh gitu. Nah, saya ingin kembali lagi setelah posisi seperti ini, apa yang negara lakukan? Negara kan tinggal sekarang memberikan regulasi. Nah, kita tetap tidak boleh mengingkari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kontrol ada di pemerintah. Makanya pada waktu Mahkamah Konstitusi melikuidasi PP Migas, saya tidak terlalu takut. Saya mengatakan berkali-kali bahwa fungsi itu harus ada. Karena fungsi itu di dalam kontrak yang kita kenal sekarang sebagai kontraktor kerjasama atau KKKS, itu adalah bagaimana si institusi ini tadi mengontrol pendapatan negara. Gitu. Kan berbeda ya, kalau misalkan 100% dimiliki sahamnya oleh BUMN, kita nggak perlu kontrol terlalu ketat, karena BUMN itu sudah otomatis ya pasti bertanggung jawab, auditnya jelas kan begitu. Nah, ini kan tidak, karena itu campur, pemainnya ada BUMN, ada pemain nasional, ada pemain asing. Nah, di dalam skema kontraktor kontrak kerjasama atau PSC itu ada pembagian profit, ya 85-15, ada 70-30. Nah, untuk sampai ke angka 70-30 misalkan, itu setelah dikurangin hutang. Hutangnya apa? Hutang adalah uang operasi dan juga uang cost recovery, uang eksplorasi yang dikatakan sebagai cost recovery. Nah, kita butuh institusi yang mengawasi ini. Yang manage, yang mengatur semua itu. Ini. Makanya pada waktu dilikuidasi. Tapi saya dengar ya di SKK Migas itu contohnya sekarang bahwa yang di bawah level $5 juta itu nggak perlu loh mereka laporkan ke SKK. Mas. Bukan, itu kan aturan mainnya aja. Itu bisa aja kita pisahkan sekarang ini Itu mungkin memudahkan mereka di dalam memanage secara keseluruhan. Karena alasannya sih karena sumber daya yang tidak cukup. Satu itu. Kedua, mau diletakkan di mana SKK ini? Mau diletakkan di dalam micromanagement atau di dalam makromanagement? Kalau dalam micromanagement ya mulai dari beli pensil harus disetujui oleh SKK misalnya kan, mungkin mereka sudah mengatakan oke 5 juta tidak. Itu sebetulnya ada di kita rule-nya. Ada di kita. Mereka kan berkontrak sama kita. Nah, ini yang harusnya pemerintah sekarang bisa menawarkan gitu ya kepada para investor, baik itu investor lokal ataupun BUMN nasional ataupun juga yang asing, sehingga mereka cocok dengan mekanisme kontrak seperti itu. Karena dia tidak akan bisa lepas bahwa negara mengawasi. Gitu loh. Karena nanti di Undang-Undang Migas ini masuk ini Mas, regulasi ini Mas. Pasti dong. Justru di Undang-Undang Migas itu kita yang menjadi bahan yang nantinya akan diperdebatkan itu menyangkut masalah mining right. Ya, kuasa pertambangan itu ada di mana? Saya tuh berpikir Mas Satya, kenapa kalau di migas itu ada yang namanya SKK? Di mining ini kok nggak ada? Nah, siapa yang kontrol? Karena mulai iup-iup mulai dari kabupaten yang sampai kemudian sekarang diperdagangkan luar biasa, tumpang tindihnya luar biasa ini, siapa yang memanage? Itu pertanyaan yang Undang-Undang Minerba nggak bisa itu pertanyaan yang sangat bagus gitu. Apa bedanya di dalam konteks
konstitusi pasal 33 tadi. Kan tidak. Dia sumber daya alam. Ya, memang ini keanehan ini. Makanya nanti harus kita benahi. Apalagi kontribusinya cuma 5%. Daya rusaknya luar biasa. Apalagi sekarang kami sama Kementerian Lingkungan Hidup ya. Betul. Nah, itu yang menjadi PR nanti ke depan ya, supaya jangan bias gitu, jangan seakan-akan menganaktirikan. Begitu sektor migas, waduh kayaknya dipersulit setengah mati. Begitu sektor pertambangan menjadi jarahan bersama-sama. Nah, ini kan tidak boleh. Yang jarahannya dan kerusakannya itu luar biasa. Makanya, satu offshore sini mesti di darat ini. Makanya efek daripada desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah itu kan juga harus diwaspadai. Mereka harus mawas diri daerahnya yang menerima kewenangan tadi untuk meningkatkan sumber daya manusianya, melakukan governance gitu ya, governance terhadap proses-proses berinvestasi dan juga mengentertain para investor tadi gitu. Kalau tidak diawasi, AMDAL-nya cuma copy paste aja misalkan. Bagaimana bisa kita jamin bahwa pasca tambangnya nanti akan kembali lagi kepada kondisi awal? Padahal di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup kan disebutkan, makanya ada investasi ataupun ada modal yang ditahan oleh pemerintah untuk membayar kerusakan akibat dari tambang. Jadi waktu pasca tambang kalau dia tidak memperbaiki, ini digelontorkan duit ini yang tadinya dijaminkan itu. Kan begitu. Tapi kan ternyata tidak semuanya melaksanakan seperti itu. Nah, ini merupakan pembenahan, makanya kita buka di sini di dalam forum publik ini supaya publik tahu gitu. Sebetulnya di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu tidak membedakan ya kan bumi, air, coba dikuasai oleh negara, coba luar biasa kan? Ini saya juga pertimbangan ya karena waktu kita tadi terbatas, tapi pada posisi memang kita bicara tadi migas, bagaimana sudah setidaknya di migas ada SKK, dia akan mengontrol dan kita sebagai pemerintah bisa langsung tunjuk kepada PIC-nya ini ada nih, ada lembaga ini yang Minerba ini mas, ini saya lihat waduh luar biasa penjarahannya di mana-mana. Harusnya SKK-nya Minerba itu melekat di dalam kantor gubernur, kantor bupati, Kenapa nggak dibikin sini di negara gitu? Ya bisa juga kalau memang nanti secara undang-undang kita larikan ke sana gitu. Tapi harusnya ada melekat di pemerintah. Karena yang namanya inspektur tambang itu ada di pemerintah. Ada di kantor dinas-dinas pertambangan energi yang ada di daerah. Dia yang mengawasi gitu ya. Tetapi lebih kepada konteks keselamatan kerja. Nah, harusnya ya inspektor tambang tadi itu berlaku seperti SKK migas kecil begitu, di mana dia yang nanti mengevaluasi bahwa tambang ini sudah mulai daripada eksplorasi menuju ke eksploitasi misalkan. Kan sekarang tidak, dari eksplorasi ke eksploitasi cuma surat aja, tidak ada satu evaluasi yang mendalam. Oke, mungkin ada hal yang mungkin bisa disampaikan tentang posisi standing position Mas Satya sendiri terhadap peta migas ini. Ya kita menginginkan bahwa migas itu merupakan satu hasil berkah daripada Tuhan. Kita tidak menginginkan bahwa natural resources as a curse, jadi jangan sampai itu membuat bencana. Tetapi natural resources harus menjadi berkah kita. Nah itu terpulang dari tangan-tangan manusia yang mengelolanya. Makanya kita membuat satu regulasi-regulasi dan hendaknya regulasi yang kita bentuk nanti, yang kita bikin, yang kita olah itu betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, terima kasih Mas Satya. PR-nya masih panjang sekali. Oke, pemirsa, karena waktu yang terbatas kita nanti akan mengulang kembali dan kita akan mendalami lagi khususnya bukan hanya pada isu-isu migas saja, tetapi yang tadi disampaikan oleh Pak Satya bahwa ada bagaimana tata kelola manajemen, kemudian board of management tentang tata kelola sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini bukan hanya sekedar pemberian tapi amanah. Ketika amanah maka itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama, anak cucu kita sampai cicit kita, sehingga benar-benar ada kemanfaatan, kemaslahatan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan acara Energy Talk pada hari ini dan insya Allah kita akan berjumpa pada tema-tema berikutnya dan kemudian hari yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.